somos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yuni Hemelia, prodi PGSD kelas 5C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat media pembelajaran dan cara penggunaannya di dalam pembelajaran. Nah, oke, untuk yang pertama, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu gunting, isolasi, dan gambar, dan juga karton. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan tempel gambar ini sebagai media ke karton ini. Nah, cara yang pertama yaitu kita tempelkan isolasi ke dalam sini. Kita tempelkan agar bisa merekat ke kertas karton. Nah, kita tempelkan terlebih dahulu. Setelah kita lepas semuanya, nah kalau sudah, kita tempelkan seperti ini ke kertas karton. Nah, jika tertempel sudah berbentuk seperti ini. Nah, baik, untuk materi pembelajaran hari ini yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan penerapannya seperti apa. Nah, sebelum memulai masuk ke materi, alangkah baiknya sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Yuni Hemelia, kelas 5C, prodi PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang sudah disebutkan tadi, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila. Apa sih itu Pancasila? Nah, Pancasila ini berasal dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan lima. Yaitu panca dan sila. Nah,
panca itu berarti 5 dan sila itu berarti prinsip atau asas. Nah, jadi dalam secara bahasa pengertian Pancasila yaitu menjadi rumusan dan pedoman berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang bersifat universal, yakni berlaku dimanapun atau universal sehingga dapat diterapkan negara lain, kendati negara tersebut tidak menggunakan Pancasila sebagai dasar negara. Berbeda dengan kita yang menggunakan Pancasila sebagai pedoman dan sebagai dasar negara kita, yaitu Indonesia. Seperti dikutip dari hal ini dikutip dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Edi Rohani. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila. Beberapa nilai Pancasila itu ya kan ada 5, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, nilai kemasyarakatan, dan nilai keadilan. Nilai kerakyatan yang nomor 4 dan nomor 5 nilai keadilan. Apa sih itu nilai ketuhanan? Nah, Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai ketuhanan. Dikutip dari Pendidikan Kewarganegaraan Kecakapan Berbangsa dan Bernegara oleh A.A. Nurdiaman, perwujudan nilai-nilai Pancasila ini antara lain. Yang pertama yaitu meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifat yang maha sempurna. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan perintahnya sekaligus menjauhi segala larangannya. Yang ketiga yaitu saling menghormati dan menoleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu menjaga kebebasan bersama menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Sila kedua yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan di dalamnya, yakni bangsa Indonesia diakui dan diberlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang sama derajatnya. Hak dan kewajiban ini tidak membeda-bedakan. Tanpa membeda-bedakan itu dari segi agama, suku, ras, dan keturunannya. Dan contoh penerapan nilai kemanusiaan Pancasila yaitu yang pertama ada mengakui adanya harkat dan martabat manusia. Yang kedua, mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Tuhan. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil terhadap sesama manusia. Dan yang keempat, tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, untuk nilai yang ketiga yaitu nilai persatuan. Makna bunyi dari sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia, dan di dalamnya mengandung tentang nilai persatuan, kebulatan utuh dari berbagai aspek kehidupan, baik dari ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang terwujud dalam satu wadah bersama Indonesia. Nilai kesatuan dalam sila ketiga Pancasila dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari lewat sikap dan perilaku, yaitu seperti yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan itu dalam sila Pancasila yang keempat yaitu berbunyi ketuhanan, yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di dalamnya itu terkandung nilai kerakyatan.
Nilai kerakyatan dengan manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban sama sebagai warga masyarakat dan warga negara. Penerapan nilai kerakyatan dalam Pancasila yaitu yang pertama, mengakui kedaulatan negara di tangan rakyat. Yang kedua, mengakui manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara punya kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, bermusyawarah untuk mencapai mufakat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dan diliputi hangat rasa kekeluargaan. Yang ketiga yaitu mengutamakan kepentingan negara. Yang keempat yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dari kepentingan pribadi atau golongan. Yang terakhir yaitu mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Untuk nilai yang kelima yaitu nilai keadilan dalam sila Pancasila yang berbunyi sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan itu merupakan salah satu tujuan NKRI sebagai negara hukum. Untuk mencapainya nilai keadilan pada sila kelima, Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama yaitu berlaku adil kepada semua orang sesuai hak dan kewajibannya. Tidak boleh membeda-bedakan entah itu anak siapa dan anak siapa, itu tidak boleh seperti itu. Nah, yang kedua, merawat keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri. Kita sebagai manusia itu memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Jadi harus dijalankan sesuai hak dan kewajibannya. Nah, yang ketiga yaitu menghormati hak-hak orang lain. Kita harus menghormati karena setiap orang itu memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Jadi kita itu tidak boleh ikut campur atau mengurusi hak orang lain. Kita mempunyai hak kita sendiri dan kita harus saling menghormati hak dan kewajiban itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan secara adil, tanpa membeda-bedakan, tanpa pandang bulu. Jadi artinya kita itu semua harus adil terhadap manusia, karena terhadap orang lain, karena orang lain pasti juga membutuhkan bantuan kita. Nah, yang kelima yaitu mengembangkan perbuatan terpuji yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nah, yang terakhir yaitu mendukung kemajuan dan pembangunan bangsa baik material maupun spiritual. Maksudnya di sini yaitu mendukung itu misal ada pembangunan apa ya, kita itu harus mendukung, bukan malah kita membuat pembangunan tersebut menjadi kacau, menjadi tidak jadi dibangun seperti itu. Nah, untuk pembelajaran ini kita bisa menggunakan media ini. Nah, gambar Pancasila ini. Jadi dengan adanya gambar ini, kita itu bisa membuat siswa lebih, dengan menggunakan media seperti ini, kita bisa membuat siswa lebih mengerti. Artinya, kalau tidak ada media seperti ini, siswa akan bingung. Seperti apa sih sila pertama gambarnya, seperti apa sih sila kedua gambarnya, dan seterusnya. Nah, jadi sebagai alternatif agar siswa itu tidak kebingungan, tidak kejenuhan, jadi kita harus menggunakan media yang sekiranya untuk siswa itu mudah dimengerti. Contohnya seperti ini, yaitu media gambar. Nah, sini adalah simbol Pancasila. Yang pertama itu ada bintang. Yang kedua ini adalah gambar banteng, beringin. Yang ketiga rantai, padi, dan kapas yang terakhir. Nah, dengan adanya media ini kita mempermudah siswa agar mudah mengerti tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, dan agar siswa juga tahu seperti apa sih simbol nilai sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, dengan adanya ini dapat mempermudah siswa dalam
membantu siswa dalam pembelajaran agar tidak bingung, agar tidak siswa mengira-ngira sendiri seperti apa itu Pancasila, nilai-nilainya itu seperti apa. Dengan adanya gambar ini mempermudah siswa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi hari ini, yaitu tentang nilai Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.